دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا حبيب المصطفى أمن الله لنا وأغفر لنا المصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina al-Mustafa Imamul Atqiya Nabiyina wa Maulana Muhammadin wa ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'du, al-Fatihatu ala niyatin anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yaqin. Wal-Fatihatu ila ma arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa lilayatayyal hadirin ajma'in anna Allah yaftahu anil jami' wa yasluhu anil jami' wa ya'fu anil jami' wa sya'nul jami'. والفاتحة على نية أن الله يشفي مرضانا اشفي يا الله أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء تاما لا يغادر سقما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين آمين يا رب العالمين. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن من صلاح توبتك أن تعرف ذنبك وإن من صلاح عملك أن ترفض عجبك وإن من صلاح شكرك أن تعرف تقصيرك. وذكر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا خطب فخاب العجب قطع وإذا كتب فخاف العجب مزق وقال اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي أي إلى آخر بيت. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ma'sum yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izin Allah perjumpaan kita Allah perkenankan kembali, dan atas kehendak Allah kita sama-sama masih dalam keadaan sempurna mendapatkan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang berharga setiap hari kita peroleh. Semoga nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kiranya dapat menghantarkan kita hamba-hambanya yang bersyukur, dan semoga juga nikmat-nikmat tersebut kiranya menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu beriman dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, terakhir kita membahas babul amali bin niyah. Bab amal sangat tergantung dengan niat. Terakhir juga sudah kita bahas bahwa niatul mu'min khairum min amali, bahwa seseorang bobot amalnya itu tidak lebih baik ketimbang niatnya, atau niatnya seorang mukmin ketika beramal
itu dipandang dalam agama lebih baik ketimbang amalnya itu sendiri. Tapi sebaliknya orang munafik, amalnya yang lebih baik dipandang oleh Allah. Adapun niatnya tidak baik. Karena ada unsur kemunafikan saat dia beramal. Riya di antaranya. Bahkan jamaah rahimakumullah, di saat-saat nanti terakhir Allah ketika menghisab hambanya dan kemudian seluruh amal kebaikan-kebaikan seorang hamba itu sudah habis dibagi oleh orang banyak, maka Allah masih menghargai niat hamba tersebut ketika dia beramal. Ya. Karena kalau kita punya problem dengan yang lain, dengan banyak orang, yang diambil cuma pahalanya doang. Tapi niatnya itu disimpan oleh Allah. Ya. Bagaimana Allah katakan, sebagaimana Rasulullah katakan dalam sebuah hadis, yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamati wa ma'ahu minal hasanah. Nanti seorang hamba diseret di pengadilan Allah dan bersama hamba tersebut kebaikan-kebaikan. Jadi masing-masing kita nanti datang membawa apa? Kebaikan-kebaikan, amal soleh. Amsal jibali rawasi, kebaikan itu seperti gunung yang besar, lagi tinggi. Kemudian fayunadi munadin man kana lahu fulanun madlamah. Tiba-tiba Allah berseru, sekalian orang banyak, siapa di antara kalian yang punya masalah dengan orang ini? Pernah diazalimi, pernah dianiaya, difitnah, haknya diambil. Siapa di antara kalian? Tunjuk tangan, falyaji'u falyakhuzuha. Datang kemari dan silakan ambil kebaikan sebesar yang dulu kalian perbuatan zalim ini, orang ini terhadap kalian. Fayaji'u nasun fayakhuduna min hasanati, kata Nabi. Datang orang banyak, diambil tuh semua kebaikan. Ya, kebaikannya diambil. Diambil karena banyak masalah dia ketika di dunia. Hatta la yabqa minal hasanati syai'un wa yabqa al-'abdu hayran, sampai kebaikannya udah enggak ada lagi. Wa yabqa al-'abdu hayran, dan hamba Allah ini yang banyak kebaikannya saat di dunia kebingungan. Pas lagi kebingungan, fa yaqulu rabb, Allah berkata, ini apa namanya, inna laka 'indikan zullam atlu alaihi malaikati wala ahadan min khalqi. Hambaku, jangan bingung, aku masih menyimpan kekayaan yang kau miliki yang enggak pernah aku tunjukkan kepada malaikat dan seseorang sekalipun, hatta nabi, sekalipun nabi. Kemudian fayaqulu ya rabbi ma huwa, hamba ini berkata, apa itu ya Allah? Niyatuka allati kunta tanwi minal khairi katabtuha laka sab'ina doa. Dulu saat engkau beramal, niat ikhlasmu itulah yang aku catat, dan kemudian aku berikan balasan 70 kali lipat setiap engkau beramal baik. Ya, adapun orang-orang lain yang diambil pahalanya doang, niatnya oleh Allah dihargai. Ya, tapi ingat, kita ini beribadah nggak mungkin 100% niat kita ikhlas. Makanya kita kudu hati-hati terhadap niat yang kita jalankan saat kita beribadah. Tuh kudu hati-hati, kita jaga benar, kita pelihara benar. Sebab pengorbanan yang kita lakukan saat ibadah itu nggak cukup dengan waktu, tenaga, bahkan ada ibadah yang sifatnya dengan harta. Sia-sia kita itu ibadah kalau ujung-ujungnya nggak diterima. Faktornya apa? Niat. Ya, niat. Na'udzubillah min dzalik, jamaah rahimakumullah. Tadi dibacakan jamaah rahimakumullah bahwasanya apa namanya, Umar bin Khattab berkata, inna min solahi taubatika an ta'rifa dzanbuk. Kata Umar, sesungguhnya kebaikan taubat engkau, kebaikan kebenaran
kejujuran, taubat yang kau lakukan saat di dunia. Kita istighfar, kita bertobat, mohon ampun, apa yang kita baca, apa yang kita sesali atas perbuatan kita, itu semua kan taubat. Nah, kebaikan yang ada di dalam taubat kita itu, kata Umar, antarif dan buk. Ya. Apabila taubat itu diiringi dengan kau benar-benar mengetahui dan mengerti dosa yang kau lakukan. Ya. Jadi taubat yang afdol itu kalau kita bertobat dari perbuatan dosa, yang dosa itu kita mengerti benar hukumannya apa, balasannya apa. Gitu. Makanya tuh kita belajar tuh, kan kita belajar nggak hanya dituntut untuk memahami tentang perintah-perintah Allah, tapi juga apa yang dilarang Allah, sampai kepada apa dampak dari perbuatan dosa seorang hamba saat dia melakukannya. Sebab kalau kita mengerti perbuatan dosa itu dampaknya begini, saat kita berbuat salah itu taubatnya lebih khusyuk ketimbang seseorang berbuat salah tapi perbuatan salahnya dia nggak mengerti dampaknya apa, hukumannya apa. Tuh. Hingga kata Umar, inna min solahi taubatika antarif dan bak. Bahwa bobot taubat itu yang berharga sekali ketika engkau bertobat dan engkau menyadari dosamu itu seperti apa. Coba sekalian, ya, dosa seperti apa. Bahkan Pak sekalian, Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang laki-laki. Sa'alaha rajulun, bertanya seorang laki-laki kepada Aisyah, faqal, berkata laki-laki ini, mata alamu anni muhsin. Aisyah, kapan aku mengetahui bahwa aku orang baik? Qalat, Aisyah berkata, idza amilta annaka musii'un. Kau baru dikatakan baik dan kau akan tahu bahwa kau orang baik itu apabila engkau beramal saat itu diiringi bahwa engkau orang baik. Coba sekalian. Jadi Aisyah itu luar biasa. Ketika ditanya, ya Aisyah, kapan saya mengetahui bahwa saya sebenarnya adalah orang baik? Ente baru mengerti bahwa ente orang baik saat ente beramal bahwasanya ente orang baik, bukan orang baik. Ente merasa bukan orang baik. Jadi saat beramal kita merasa bukan orang baik. Maka itulah kebaikan yang ada dalam diri kita. Wa qala ma ta'lamu anni muslim. Dan sebaliknya, kapan saya tahu bahwasanya saya bukan orang baik? Qala idza amilta wa zakata idza amilta wa annaka muhsin. Ente baru dikatakan gak baik apabila ente beramal dan ente merasa bahwa ente orang baik. Jadi saat beramal ada iring-iringan di dalam perasaan kita bahwa kita orang baik. Coba. Ya. Jadi kalau orang-orang tasawuf tuh ketika ada orang mengaku dia orang baik, dia merasa orang baik, dia merasa orang dermawan, dia merasa orang soleh, dia merasa orang yang lebih paham, dia merasa orang yang lebih tawadhu, lebih takwa. Maka perasaan-perasaan itu apalagi diungkapkan menandakan dia orang buruk. Ya. Tapi kalau ada seseorang dia beramal banyak dan masih ada perasaan dalam dirinya bahwa dia belum baik, dia masih banyak kekurangan, maka orang tersebut orang baik, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian anaknya Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, ya, anak cucunya Umar. Berarti karena Umar punya anak tuh namanya Abdul Aziz, dia punya cucu namanya Umar. Juga berkata dia orang soleh. Dan hampir sekitar 40 tahun dia itu menjadi khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan singkat. Orang soleh tawadhu, satu ketika dia berkata, kata Umar bin Abdul Aziz, annahu kana idza khataba fa khafa al-ja'jam faqat. Di pengakuan rakyatnya kepada pemimpinnya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu khutbah, lagi ceramah, fa khafa al-ujub, tiba-tiba lagi ceramah tuh ada ujub, tahu ujub? Ujub tahu nggak? Ada kebanggaan dalam dirinya. Saat dia bicara ada kebanggaan dalam dirinya. Ya.
Dia lagi khutbah, lagi bicara, ada kebanggaan dalam dirinya. Wah, gua orang pintar, gua orang gue, ada kebanggaan. Total. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz sudah mensudahi aja, nggak dilanjutin tuh, mensudahi segera. Coba sekali. Bahkan ada seorang ulama di Mesir itu khutbahnya itu cuma sekian berapa detik, nggak sampai 1 menit. Ya, nggak cuman alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah usikum bi taqwallahi wa ta'atihi. Begitu, dan kemudian tentang Gaza, Gaza in kaluha. Gaza, selamatkan ini. Udah langsung salam, selesai. Terus ketika ditanya, "Syekh, kok sekian singkat khutbahnya?" Jadi apa kata Syekh itu? Saya kalau bicara banyak terkadang ada perasaan ujub. Tapi mudah-mudahan sedikit, tapi mengingatkan tentang Gaza, pentingnya kita menyelamatkan Gaza gitu. Ini menutupi kesalahan-kesalahan kita saya yang saat berbicara. Jadi begitu Pak sekalian. Kemudian sebaliknya wa idza kataba fa khafal ujub muzikho. Kalau Umar bin Abdul Aziz ini lagi nulis, ngarang buku, tiba-tiba lagi ngarang tuh ada perasaan ujub. Muzikho, tulisannya disobek-sobek. Disobek-sobek. Takut, nggak berfaedah tulisan. Saat bicara juga ada ujub, takut pembicaraannya nggak berfaedah. Kenapa begitu? Karena dia tahu, orang soleh dulu tahu, dan kita kudu tahu bahwasanya segala sesuatu apa yang kita lakukan, baik omongan, perbuatan itu, yang dinilai oleh Allah yang pertama dilihat itu adalah niatnya, apa yang ada di dalam hati. Ya, Pak. Itu yang namanya kebaikan-kebaikan nanti diperlihatkan kepada kita pada hari kiamat. Itu kebaikan-kebaikan diperlihatkan kepada kita pada hari kiamat. Ya. Dan itu awal mula nanti Allah menghibur hambanya saat dia di dunia beramal soleh. Tapi apakah ujungnya nanti di neraka atau ujungnya di surga, itu sangat tergantung dengan apa yang ada di dalam hati. Bukan gambaran amal banyaknya, bukan. Ya. Jadi ketika seseorang nanti di surga itu diperlihatkan amal solehnya itu Allah menghibur. Bahkan dikasih lihat pahala-pahalanya. Orang yang mati syahid begini. Orang yang menuntut ilmu, rajin baca Quran, ini pahalanya begini. Nanti seorang hamba sudah bangga dengan apa yang akan didapatin, baru kemudian Allah memperlihatkan apa yang ada dalam isi hatinya. Baru dia kecewa nanti, yang ujung-ujungnya diseretkan neraka. Kan begitu dalam sebuah hadis sahih. Ya, kisah 3 orang. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang berilmu, yang ketiga orang yang dermawan. Ditanya dulu, ente kenapa mati syahid? Dulu ente rajin nuntut ilmu, baca Quran, untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Dermawan untuk apa? Untuk engkau. Bohong ente. Ente dulu mati syahid karena ingin disebut pemberani. Malaikat jambak rambutnya, lempar ke neraka. Ya, giliran orang yang rajin belajar, ente dulu rajin belajar baca Quran, rajin nuntut ilmu dalam rangka apa? Dalam rangka engkau ya Allah, karena engkau ya Allah. Bohong ente pengen dibilang ulama, alim, orang alim, seret malaikat ke neraka diseret. Giliran orang dermawan, ente dulu rajin sedekah. Untuk apa? Untuk kau ya Allah. Bohong, ente pengen disebut dermawan di hadapan orang banyak. Akhirnya ditumpuin ke neraka. Jadi fungsi hari kiamat itu Pak yang harus kita sadari itu adalah bukan semata-mata memperlihatkan amal soleh kita, ditimbang amal soleh kita, amal kita di sini disuruh dibaca, bukan. Bahkan ada seseorang itu yang ketika dibaca catatan hariannya dia heran. Ya, saya bacakan tempo hari kan, dia heran dalam sebuah khabar. Ya, yu'tal abdu yaumal qiyamati fa yu'ti kitabahu bi yamini. Satu ketika seorang hamba diseret pengadilan Allah dan kemudian catatannya dikasih dari tangan kanan. Malaikat. Kan tandanya kalau dikasih catatan kita dari tangan kanan, tandanya apa? Fa saufa yuhasabu hisaban sirah. Hisabnya pasti baik. Akhirnya kemudian fa yurafihi, maka dilihat di wajah. Fa yurafihil hajju, dilihat di dalamnya ada pahala haji. Wal umrah, ada pahala umrah, wal jihad, ada pahala jihad. Akhirnya fayaqulul abdu, hamba ini berkata, ya Allah, ma amiltu min hadza syai'an. Aku enggak pernah melakukan ini, enggak pernah pergi haji, enggak pernah umrah, enggak pernah berjihad, kok ada di sini? Begitu. Hadza laisa min kitabi, ini bukan catatanku ya Allah.
Coba bayangin, udah dikasih sama Allah catatannya, karena Allah nggak mungkin salah. Ada seorang hamba ngomong begitu, nggak ada pahala, aku nggak pernah haji. Apa kata Allah? Iqra fa innahu kitabak. Baca itu catatanmu. Ishtadahran wa anta taqul. Dulu ente pernah hidup. Ente niat pergi haji. Ente beramal yang bukan amalan haji. Tapi aku berikan balasan haji. Itu dia. Gak pernah pergi haji, tapi beramal dengan pahala haji itu. Dan niatnya benar dan dicatat oleh Allah pahala haji. Ya, contohnya apa? Ya, man sholat subuh jama'atan, kata Rasulullah, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, jamaah, kemudian min ba'di, kemudian dizikir setelah itu, hatta tatlu'u syams, sampai matahari terbit, summa sholat rakaatain, kemudian sholat 2 rakaat, faka'annama hajja wal umrah, maka seolah-olah orang itu pergi haji dan umrah. Jadi habis sholat subuh nggak pulang dulu, zikir bisa zikir, tahlil, bisa baca Quran. Pas matahari terbit, dia sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat syuruk, ada yang mengatakan sholat duha. Itu buat sekalian bisa sama. Dapat pahala umrah dan haji. Kira-kira ya. Nanti kita juga begitu. Kalau kita dawamin itu kita juga begitu. Kita kaget dari mana ini pahala haji. Gue pernah nggak pernah pergi haji. Itu kebiasaan kita saat subuh kita sholat duha. Saat subuh. Apalagi habis subuh kita taklim. Di satu tempat ngajar kayak begini ada yang tanya, Pak Ustadz, apa namanya, saya biasa suruh Pak Ustadz gitu kan, suruh kan waktunya ini, saya bilang ini, tak sampai ilmunya maksudnya apa Pak Ustadz? Taklim itu wajib, fardu ain. Ntar ada saatnya suruh, ente lambat sedikit waktu suruh itu dihitung udah suruh sama, duha juga, suruh itu duha sama. Ya, cuma sebagian murid Imam Syafi'i yang mengatakan berbeda suruh dengan duha. Tapi kebanyakan murid-murid Syafi'i itu suruh dengan duha itu sama. Pak sekalian, yang penting matahari sudah terbit. Terbitnya itu sekitar 1 tombak. 1 tombak itu sekitar 15-20 menit matahari setelah terbit. Nah itu awal mula kita sholat duha. Selebihnya mau lebih 25, 30 afdal dan bagus juga. Bahkan afdalnya itu kalau kita sholat duha itu di rumah itu adalah afdalnya saat matahari itu sudah menyengat. Kalau kata Nabi itu anak ontak kalau ada di kebun di lapangan, maka anak dia lari terbirit-birit karena baru aja ke kebun itu kepanasan. Sehingga ulama ada sekitar, kalau sekarang zuhur jam 12 sekitar jam 11 gitu. Ya kalau duhanya dilambatin, tapi boleh duha setelah matahari terbit di masjid habis sholat subuh. Maka balasannya apa? Umrah. Balasannya apa? Haji sempurna diberikan oleh Allah. Jadi buat sekalian begitu. Jadi itu nanti hari kiamat nggak hanya kita melihat kebaikan-kebaikan saja dan dihibur oleh Allah apa pahalanya, tapi nanti ada saat mana Allah perlihatkan kondisi apa yang ada di dalam hati kita saat kita beramal ketika di dunia. Ya. Maka surat Al-Adiyat Allah berfirman, apa itu? Gimana bunyinya? Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil. Apakah manusia tidak mengetahui apabila dibangkitkan dari kubur? Bu'sira ma fil kubur. Ketika sudah dibangkitkan, wa hussila ma fis sudur. Maka saat itu hari dikumpulkan manusia, hussila ma fis sudur. Apa-apa yang ada di dalam hati manusia, hussila itu dibuka, diperlihatkan semua oleh Allah. Sebenarnya ente begini, dulu ente begini, sebenarnya apa yang dalam hati itu begini. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbakum yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhanmu pada saat la khabir, amat sangat mampu memperlihatkan apa yang ada dalam hati kita. Itu buat sekalian. Jadi hari kiamat fungsinya itu. Ya, dan manusia nanti berbangga-bangga dengan amal solehnya. Dan dia enggak, pada ujungnya belum tahu bahwasanya apa yang dibanggakan itu ternyata fata morgana, sia-sia.
Kenapa? Karena amal solehnya itu banyak diiringi oleh riya, oleh ujub dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Kemudian Pak sekalian, ya ada segini pendapat ulama mengatakan bahwasanya pentingnya kita awal mula beramal itu dengan niat ikhlas itu. Karena kalau satu saat kita kemudian ada diungkit, ada riya, diomongin, diungkit, diriain, satu saat misalnya, kemudian kita bertobat, maka amal yang ikhlas pertamanya itu kembali lagi. Ya. Jadi kalau kita ini beramal ya, beramal soleh misalnya, ria, ujub dicatat tetap oleh malaikat. Sholat 5 waktu, sholat maghrib tetap dicatat. Malaikat nggak tahu ada riaknya itu nggak tahu, ada ujubnya malaikat nggak tahu. Ya bahkan Nabi juga nggak tahu. Kan ada kisah kemarin waktu ditafsirkan, ada Usama bin Zaid, orang Yahudi, namanya Mirdas. Mirdas ketika dia itu di Khaybar, orang Yahudi dikejar di Khaybar, ada Mirdas orang Islam di situ. Dia takut sama pasukan kaum muslimin, hewannya dibawa ke atas puncak gunung. Akhirnya dia pengen tahu apa sih yang dilakukan kaum muslimin, dia turun ke bawah sambil bertakbir. Dan lihat kaum muslimin, dia ucapin salam, assalamualaikum, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Usama itu menganggap bahwa dia orang Yahudi yang cari selamat doang, ngucapin salam, syahadat, padahal dia orang kafir, dibunuh berita itu kepada Nabi, sampai kepada Nabi. Nabi menegur Usama, ya Usama kenapa kau bunuh? Ya Rasulullah, sesungguhnya dia mengucapkan la ilaha illallah salam di hadapan kita, cuman di lisannya doang, hatinya mah kufur. Apa kata Rasulullah? Ya, halaka syaqaqta qalbah. Ya Usama, apa ente udah belah dadanya? Apa ente tahu bahwa orang ini sebenarnya ya kufur, cuma nyari aman doang, ngucapin salam dan ngucapin la ilaha illallah. Apa ente udah belah? Gitu. Hampir 3 kali Rasulullah SAW akhirnya Usama taubat saat itu. Maka turunlah ayat yang kemarin kita bahas. Ya, yang membunuh orang beriman tanpa sengaja. Artinya apa? Nabi aja nggak tahu. Kalau ada orang ngucapin la ilaha illallah udah muslim. Ya. Seorang muslim, udah syahadat dia Islam. Orang udah berkata begini, ya apa yang diomongannya itu yang kita pegang. Bukan apa yang di dalam hatinya. Nabi aja kagak tahu. Ya, jadi seseorang beramal itu bobotnya itu sangat tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Mau dia menginfakkan hartanya berapa banyak, berapa besar, nilainya luar biasa, dia mendemarkan hartanya. Tapi kalau dibarengi dengan unsur riya, fata morgana, dia akan lihat nanti pada hari kiamat. Wa hussila ma fis sudur. Itu Bapak sekalian. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, niatul mu'min min khairun min amalihi. Li'annahu yanwi ay ya'mal al-khairu ma baqi wa la yastati'u ay ya'mal al-khairu ma baqi. Li'anna niya amalul qalbi wal qalbu ma'danul ma'rifah wa ma kana min ma'danil ma'rifah kana afdalu min ghairihi. Niat seorang mukmin lebih baik ketimbang amalnya. Karena niat itu adalah amal qalbi, amal hati. Sehingga wal ahadu, dan seseorang la ya'rifu ma fi qalbil 'abdi. Seseorang tidak mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Hati seseorang illallah, kecuali Allah. Wal qalbu ma'dinun ma'rifah, dan hati itu adalah perhiasan ma'rifah seseorang. Kekayaan makrifah seseorang. Jadi seseorang ukuran makrifahnya sama Allah atau tidak itu adalah kebersihan hatinya, kejernihan hatinya saat dia beribadah. Seseorang dikatakan dia makrifah, seorang dikatakan alim, seorang dikatakan alim dan soleh ketika dia beramal benar-benar murni lillahi ta'ala. Sebaliknya, seseorang dikatakan belum alim dan masih bodoh ketika beramal selalu diiringi dengan hal-hal yang merusak amalnya. Baik ujub, riya, takabur, dan yang lain-lain. Coba sekali. Kemudian selanjutnya, qala al-faqih rahimahullahu taala, innama yadhharu niyatuhu idza lam yabkhal bil qalil alladhi indah. Sesungguhnya niat itu ya apabila nampak dalam sebuah perbuatan, maka perbuatan itu terlihat
terlihat indah dan membuat seseorang yang melakukan itu khusyuk dalam beribadah. Jadi orang ketika beribadah itu maka akan khusyuk 100% khusyuk ketika niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Sebaliknya ketika seseorang terlihat itu amalnya itu tidak asal-asalan dan tidak indah karena niatnya itu yang tidak baik. Jadi niat baik itu sangat mempengaruhi madhar, penampilan seseorang dalam berbuat. Dan biasanya orang yang niat ikhlas itu dia melakukan perbuatan itu istimrar. Apa istimrar itu? Dawam. Apa dawam artinya? Terus menerus. Itqan, tekun. Kalau orang nggak ikhlas biasanya sesaat dia beramal. Sesaat. Saat sendirian dia males-malesan. Saat orang banyak, wow, kelihatan rajin, kelihatan tekun. Kenapa? Orang banyak. Kenapa? Banyak yang lihat, banyak yang puji, banyak yang sanjung. Giliran sendirian malas-malesan. Itu tandanya orang tersebut madhar hatinya itu hatinya kondisi hatinya nggak baik. Ya. Jadi kalau orang yang ikhlas itu istimrar. Mau sendiri, mau banyak orang dia tetap beramal. Mau sepi, mau rame tetap beramal. Mau dipuji, mau tidak dipuji dia tetap beramal. Mau dicela, ya, dia tetap beramal. Bahkan kalau dipuji sekalipun dia tidak suka. Itu sebagaimana tadi Aisyah. Orang baik itu adalah orang yang ketika beramal dan perasaannya dia bukan orang baik. Orang tidak baik itu adalah orang yang ketika beramal dia merasa baik. Ya. Makanya itu kalau ada kita ustaz, kiai gitu kan merasa baik gitu, merasa paling baik. Itu tandanya nggak baik. Sebab perasaan baik itu paling baik itu tandanya orang nggak baik. Ya, dalam tasawuf itu begitu sekali. Sampai sini ada mau nanya? Ada pertanyaan dari pembahasan ikhlas ini? Kalau ada kita lanjutin. Akhraja Muslim wa Abu Dawud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul naru man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min iman. Seseorang tidak akan masuk neraka kalau ada di dalam hatinya itu sekalipun cuma kecil ya, dari keimanan. Dalam hatinya ada keimanan sekalipun iman itu cuma kecil, enggak akan masuk neraka. Di dalam hatinya. Ingat, di dalam hati fi qalbi. Kalau ada keimanan sekalipun sedikit kecil, enggak akan masuk neraka. Sebaliknya wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala habatin min khardal min ujbin wa kibir. Ya. Wa niyatin ghairu mukhlisin. Sebaliknya tidak akan masuk surga seseorang kalau ada di dalam hatinya ada niat sekalipun sedikit, ada ujub sekalipun sedikit, ada kibir sekalipun sedikit di dalam hatinya, nggak akan masuk surga. Jadi peran hati itu penting. Coba sekalian, kita beramal sebesar gunung, berimpak berjuta-juta. Kalau di dalam hatinya ada sedikit kesombongan itu, yang berjuta-jutanya itu sia-sia. Kita beribadah siang malam, luangin waktu kan luar biasa, tenaga luar biasa. Kalau saat ibadah ada sedikit kibir, sombong, ujub, riya, niat gak ikhlas, maka ibadah kita itu sia-sia. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Wa hukiya dan telah diriwayatkan anna rajulan adhafa Sufyan as-Tsauri wa ashabuh. Ada kisah di zaman tabi'in, seorang tabi'in namanya Sufyan as-Tsauri. Itu ketika Sufyan as-Tsauri wa ashabuhu, ini seorang ulama Sufyan as-Tsauri tabi'in dan sahabat-sahabat yang lainnya mendatangi muridnya. Kemudian faqala li ahlihi, dan dia datang ke muridnya dan kemudian dijamu. Berkata nih muridnya yang didatengin oleh gurunya Sufyan as-Tsauri dan teman-teman yang lain, teman-teman satu majelis. Atu tobak, istriku hati tobak,
Tolong keluarin makanan. Ini ada tamu mulia nih, orang-orang soleh. Lalladzi ataitu bihi fil hajjatil ula bal bisadiyah. Tapi tolong istriku keluarin makanan. Ya. Keluarin makanan, yaitu bukan yang aku pergi haji yang pertama. Saat pergi haji yang kedua. Yaitu pisannya saat yang kedua. Faqala Sufyan as-Sauri, seorang tabi'in ulama, Sufyan as-Sauri berkata, huwa miskinun afsada bihadza hajjatai. Kasihan muridku, dia telah merusak dua ibadah hajinya dengan omongannya sendiri. Jadi rupanya gurunya melihat muridnya itu berkata kayak begitu dengan ujub, dengan kebanggaan. Ya, istriku keluarin hidangan, tolong hidangannya yang pergi hajiku yang kedua, jangan yang pertama, jangan yang kemarin, yang kedua. Itu kan disebut-sebut pergi haji yang keduanya, yang pertamanya kan gitu. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman. Jadi Pak sekalian, ibadah yang udah kita lakukan itu, ya lupain kalau bisa. Sebab kalau kita ingat itu terkadang, kalau ingat-ingat tuh terkadang ntar kita sebut-sebut. Kalau bisa tuh ibadah yang udah kita lakukan lupain. Kalaupun kita mau ingat-ingat saat kita mau Allah, saat kita berhadapan dengan Allah, saat kita bermunajat kepada Allah, kita syukuri bahwa Allah menggerakkan hati kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk itu Pak sekalian. Tapi saat kita dengan orang banyak, jangan pernah ingat amal ibadah kita. Apalagi nanti takutnya itu adalah kesebut. Ya, kesebut dan disebutnya ada perasaan ujub, maka saat itu ibadah kita hapus. Tapi kalau awalnya kita lakukan dengan niat ikhlas, pas sampai rumah kita merasa ya Allah tadi agak sedikit ujub, ceritain begini, astagfirullahaladzim. Tobat, kita tobat, berjanji nggak ngulangin lagi, maka niat ikhlas itu kembali lagi. Gitu. Tapi kalau ada orang beramal ikhlas, beramal dan amalnya itu disertai dengan riya, gitu kan? Karena orang banyak melihat dia riya, tiba-tiba pulang dia sadar, oh iya tadi saya riya. Dia istighfar, maka amal yang riya itu enggak dihitung niat ikhlas. Udah telanjur, udah riya, udah telanjur. Cuman istighfarnya, taubatnya diterima. Tuh bedanya, paham ya? Jadi kalau kita tuh beramal niat riya, tiba-tiba kita sadar istighfar, maka amal yang udah kadung kita riakan itu nggak kembali lagi, nggak jadi ikhlas, nggak, udah catat riya aja udah. Tapi taubat kita istighfar itu yang dinilai. Tapi kalau seseorang beramal ikhlas, tiba-tiba disebut, diungkit, dan dia sadar itu salah, dia hilaf, dia bertobat, istighfar, maka dikembalikan lagi. Yang tadi dia hapus dikembalikan lagi karena dasarnya dia beramal itu ikhlas. Itu Pak sekalian. Ini yang dikatakan ulama. Dia mengatakan begitu. Ini banyak sebenarnya perkataannya. Di antaranya nih. Mana? Oh iya nih. Anna riya madmumatun. Iradatul amil bi ibadatihi ghairu wajhillahi ta'ala. Kay yaqsud itla'an nasi an ibadati hatta yahsulu lahu nahwa malun wa sana'. Qad ikhtalafa hujjatul Imam Al-Ghazali wa sultanul ulama Zuddin Ibn Abdul Salam. Riya itu adalah mazmumun, perbuatan tercela dalam satu ibadah. Sebab keinginan seseorang dalam ibadah itu karena dipuji, bukan karena mencari ridho Allah. Kemudian beda pendapat para ulama, di antara Imam Ghazali dan Izzuddin Ibn Abdus Salam, fi man qasada bi amalihi riya wal ibadah, terhadap orang-orang yang ketika beramal itu disertai dan riya, dan orang yang beribadah dan kemudian enggak ada riya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Faqala Al-Ghazali, in ghalaba ba'isud dunya fala sawaba lahu. Rajjahul akhirah fa sawabu lahu. Kemudian Imam Ghazali berkata, apabila seseorang ketika beribadah riya dan kemudian maksud keinginan itu adalah dunia semua, bukan lillahi ta'ala, maka gak akan dibalas. Ada riya, gak akan dibalas. Dan kemudian Imam Ghazali berkata,
Wa in taba min ba'dihi, dan ketika kemudian dia bertobat setelah itu, fataballahu ala taubatihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Walayan qalibu bi amali. Akan tetapi amalnya itu enggak dirubah. Karena udah telanjur ria enggak dirubah mau gitu, enggak dirubah. Cuma taubatnya aja diterima. Diterima, dia berbuat salah, ya udah, gue terima dah, gue maafin dah. Tapi jangan harap Pak dikasih pahala dulu ente beramal yang itu, enggak, udah kadung ria itu, enggak dikasih pahala. Tapi kalau seseorang beramal ikhlas ria, tiba-tiba disebut ada ujub, hapus. Sadar kemudian taubat, dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, menyesal dan janji nggak mau ngulangin lagi, kembali lagi ke amal ikhlasnya. Itulah penghargaan Allah terhadap orang yang beramal ikhlas di awal mula kita beramal. Dan itulah penghargaan Allah betapa kerja hati, amal hati itu lebih dominan dan lebih dipandang oleh Allah ketimbang gerak-gerik tubuh kita. Hati yang dipandang oleh Allah. Tuh ya Bapak sekalian. Inilah Bapak sekalian, ya. Lanjutan dari babul amalu bin niyah. Ada pertanyaan sampai sini? Selesai Bapak. Enggak ada, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita dari hal-hal tercela. Allah jaga apa-apa yang ada dalam hati kita dari hal-hal yang bisa mencederai amal soleh kita. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Allah terima amal soleh kita. Semoga Allah lindungi kita dari segala macam mara bahaya, fitnah, musibah. Dan Allah juga lindungi keluarga kita, rumah tangga kita. Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang barokah, sakinah, mawadah, dan rahmah. Dan Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak-anak yang soleh dan solehah. Amin amin ya rabbal alamin. Bitilka niyya wa ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah wa ala hadratin nabil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Sama kita baca doa ya Rabb tarafna bi annana tarafna. Enggak baca tetap. والآل والإخوان وقبل الهلال وكل ذي محبة وجيرة وصحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله بالبذل والتناهي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بسر الفاتحة بحق الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزات ما في سورة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير وافتح لنا أبواب السلامة يا موفق الخير أحينا وأمتنا بالخير. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.